Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda semua berada, banyak dari kita, saudara-saudara kita yang masih berpikir keras tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dan tidak sedikit dari kita, mayoritas umat di dunia, tidak meyakini bahwa zat wajibal wujud itu bisa dilihat dengan mata hati, qalbu, sanubari, tembus ke nurani, kemudian menembus daripada sir. Banyak yang tidak percaya. Banyak yang mengatakan mustahil bisa melihat zat wajibal wujud. Maka untuk melangkah ke dalam, sebelumnya kita harus paham dulu apakah itu zat. Jadi saudara-saudara, zat itu adalah diri. Nah, di sini kalau zat wajibal wujud, diri rupanya Allah. Diri tajalli rupa Allah. Diri wujudullah. Nah, itu zat wajibal wujud. Kalau zat yang sebenarnya, zat mutlak. Mutlak itu zat yang sebenar-benarnya diri. Itu memang tidak bisa dilihat. Itulah yang dinamakan Tuhan, yang tidak berzat, tidak bersifat, tidak berasma, tidak berafal. Namun dikatakan zatul mutlak. Zat yang sebenar-benarnya ada, yang sebenar-benarnya tidak bisa menampakkan dirinya kepada tajallinya. Karena kenapa? Bukannya tidak bisa, akan tetapi tidak ada yang mampu menampung daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pahami dulu, mana zat wajibal wujud, mana zat mutlak yang sebenar-benarnya. Nah, kemudian di tengah-tengah daripada itu, itulah zat maha suci. Nah, kita uraikan di sini, kita kupas lebih mendalam lagi, saudara. Akan tetapi pahami ini dengan kolbumu, dengan sirmu, jangan dengan pikiran, keilmuan semua dibuang dulu sementara, ditanggalkan sementara. Sementara jika memang ingin masuk pemahaman itu, tentunya gelas setengah itu nggak bakal bisa masuk kalau tidak mengosongkan semua apa yang ada sementara di wilayah ma'rifatullah. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya tadi mengatakan mustahil bisa melihat zat wajibal wujud, sebenarnya tidak ada yang mustahil. Kenapa? Kita ini saja yang belum sampai ilmunya. Maksudnya Allah Ta'ala belum memberikan kepahaman, belum memberikan betul-betul penjelasan ataupun rasa kesadaran yang mutlak kepada diri kita. Maka kita tidak paham. Makanya dari itu, bukanlah kita sendiri yang berjalan. Ini contoh pertama. Banyak yang terjebak. Bukan kita yang berkhulwat. Bukan kita yang mencari Allah. Akan tetapi Allah Ta'ala sendiri yang menggerakkan, yang memperjalankan hambanya. Hambanya itu ya dia, Muhammad. Hambanya itu ya Muhammad. Muhammad itu tiada lain daripada Allah Ta'ala. Tapi jangan dikatakan Muhammad itu Allah. Paham? Karena Muhammad ini sifat, Muhammad ini rupa diri zat, rupa zat. Paham? Nah, sampai di situ, ketika ingin melangkah, sudah mengetahui tadi, kita bongkar. Zat maha suci itu adalah yang maha ruang ini. Nah, kalau zat mutlaknya, perhatikan, zat maha suci ini maha ruang. Ya, di balik ruh semesta alam ini ada maha ruang. Di WC ada, kamar mandi ada, di Mekah ada, di Palestina ada, di semua ada, di negara-negara semua ada. Nah, ini zat maha suci. Ya. Bahkan alam semesta ini kecil di depan zat maha suci. Nah, inilah maha ruang, zat Allah yang maha suci. Kalau zat mutlak, di baliknya, paham? Di baliknya zat maha suci. Maksudnya bagaimana? Ini kan zat maha suci. Apa ini? Apa ini mau disebut? Kosong. Nah, kosong. Tidak ada apa-apa. Makanya itu saya bilang tadi, tidak mungkin dan tidak bakalan Allah Ta'ala menampakkan zat yang mutlak itu. Zat mutlak itu di balik kosong ini loh. Di balik kosong, ada kosong. Di balik kosong, ada dirinya, di balik kosong. Nah, itu tidak bakalan nampak selama-lamanya. Sampai di akhir. Zatul mutlak. Zatnya Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya zat. Walaupun dikatakan Tuhan tidak berzat, tapi di sini yang dikatakan makomnya kunizat, yang tidak bisa dicapai. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencapai itu. Nah, sudah paham? Kenapa tidak bisa dilihat? Karena memang itu zat mutlak, tidak akan pernah bisa. Nah, itu. Tapi kalau zat wajibal wujud, nah ini.
ini zat maha suci. Ya, apakah yang dimaksud zat wajibal wujud? Ini zatnya wajib wujud. Jadi zat yang maha suci ini ya ingin dikenal. Makanya dia menjadikan makhluk. Nah, kelihatannya makhluk dari kholik ke makhluk. Yang dimaksud kholik di sini adalah zat yang maha suci. Inilah yang bernama Allah. Jadi zat Allah ini ingin mengenal, ingin dikenal. Ya, dia mentajallikan hembusannya yaitu Muhammad, Ahmad, Nur Muhammad. Nah, itulah Nur Muhammad inilah yang dikatakan zat wajibal wujud, zat maha suci yang wajib wujud. Wujudnya kepada Muhammad. Muhammad ini rupanya zat maha suci. Muhammad ini, Nur Muhammad ini rupa dari zat maha suci. Jadi Nur Muhammad ini rupanya zat maha suci, tajallinya, wujudnya zat maha suci. Karena zat maha suci tidak bisa dikenal, tidak bisa dilihat, ya, tidak ada apa-apa, tidak ada barang apa-apa di situ, maka dia mentajallikan dirinya ke Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah rupa zat, inilah yang dikatakan zat wajibal wujud. Terus bagaimana? Sementara Nur Muhammad ini saja masih laisa. Apa itu Nur Muhammad? Ruh semesta alam, ruh, paham? Ruh, si hayat, si hayun yang mana zat maha suci mentajallikan dirinya menjadi zat hayat. Zat namun zat sifat, karena sudah bercampur zat dengan sifat, bukan bersatu, tapi tiada bercampur sebenarnya. Maksudnya di sini seperti minyak dengan air. Nah, zat sifat, zat hayat. Nah, paham kan? Nanti zat yang maha suci mentajallikan menjadi rupa diri zatnya, zat wajibal wujud kepada Nur Muhammad. Lalu bagaimana caranya melihat zat wajibal wujud? Makanya kita sering ulang-ulang bahwa Nur Muhammad ini telah nyata dari sekian martabat ahadiyah sampai martabat insan. Inilah kenyataan Muhammad pada martabat insan kamil, martabat yang ketujuh, yang terakhir, kesempurnaan dari segala martabat. Untuk apa? Karena ingin dikenal. Ini loh, zat maha suci ingin dikenal, mentajallikan dirinya menjadi zat wajibal wujud, nyata kepada Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini masih laisa ruh, karena masih berupa zat, berupa ruh. Ruhnya daripada zat yang maha suci tadi, hembusannya. Ketika dia ingin dikenal lagi, wujud lagi dia kepada alam semesta, wujud sempurna kepada diri yang mana dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itulah zat wajibal wujud. Bukan berarti ini Allah. Pahamkah tidak ini? Allah itu, itulah ismu zat, nama daripada zat. Domirnya kepada zat yang mana yang maha suci, inilah yang disebut Allah. Akan tetapi jika ingin melihat Allah, lihat wujudnya Allah. Wujud Allah bukan Allah. Bagaimana cara melihat wujud Allah? Zat yang maha suci ya mentajallikan menjadi Nur Muhammad, bertajalli ke Nur Muhammad. Jadi jika ingin melihat Allah zat yang maha suci ini yang tidak kelihatan, yang kosong tak terbatas ini, lihat pada Muhammad, rupa zat. Nah, rupa zat ini Nur Muhammad ini belum kelihatan, masih laisa. Dia menzohirkan dirinya, dia menzohirkan dirinya nyata kepada insan. Tidak usah disambat, tidak perlu disebut. Makanya di sini makomnya diam, la sautin wala harfun. Tapi untuk pertama kali jangan langsung mengatakan jika tidak paham ilmunya. Jangan langsung mengatakan baik dalam hati apalagi zohir mengatakan aku Allah, ini semua Allah. Salah, karena dia tidak paham asal mula kejadian. Awal mula yang dijadikan Allah Ta'ala, belum paham langsung menunjuk, itu salah. Itu tertahan di muhaddas. Dia melihat alamnya, sementara orang-orang arif, orang-orang yang berkedudukan didudukkan di pada makrifat, dikenalkan zat Allah, dikenalkan sifatnya, asmanya dan afalnya, dia sudah mi'rad. Kesadarannya tuh mi'rad, sudah mengetahui asal usul kejadian, sudah mengetahui diri sebenar-benarnya diri. Nah, baru dia turun. Nah, kan. Tidak kita serta-merta langsung melihat alam, oh alam ini Allah. Wah, ini yang bahaya. Karena dia tertahan di alam semesta. Dia tertahan di muhaddas. Sementara orang-orang arif, orang-orang arif itu dia mi'rad. Dia mi'rad, dia mengetahui, dia ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diperjalankan oleh Allah. Nah, makanya di sini mustahil katanya bisa melihat zat wajibal wujud. Kalau sudah paham wilayah ini tadi, ini dipahami dulu ya. Kalau sudah paham, apakah tidak melihat zat wajibal wujud? Cuma jangan disambat, jangan ditunjuk dari ujung kaki sampai ujung rambut nih.
Jangan terpaku kepada rupa-rupanya, bentuk-bentuknya. Tembuskan kepada zat yang maha suci, ya kan? Semua apa-apa ini adalah semua daripada kosong. Yang kosong ini ingin dikenal. Jadilah dia titik ruh semesta alam, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad titik ini belum bisa disebut. Maksudnya belum bisa, apa mau disebut kalau titik? Apa yang mau dibaca? Sedangkan kita menulis titik saja di Al-Quran ataupun di menulis di kertas, titik itu tidak bisa dibaca, belum bisa dibaca. Makanya dia zohirkan menjadi huruf alif, ba, ta, sa, berbagai rupa. Jadi ketika melihat huruf ya, kita ke huruf alif. Melihat huruf ba, kita semua ke huruf alif. Melihat huruf ta, ke huruf alif dulu. Iya kan? Dari melihat huruf alif, kita seolah-olah melihat titik. Melihat titik, ya, seolah-olah tidak ada apa-apa. Jadi begitu juga, bukan tertahan di bentuknya. Paham? Tapi jika mau melihat Allah, zat yang maha suci, yang kosong ini, lihatlah pada Muhammad. Muhammad yang titik itu ruh semesta alam belum bisa nampak, belum bisa dilihat dengan jelas, maka dia bertajalli kepada alif. Jika ingin melihat Allah, lihat Muhammad, lihat wujudnya. Nah, wujud Allah itu pada Muhammad. Jika ingin melihat Muhammad, lihat pada dirimu yang sempurna zat sifat asma af'al. Wujud Allah pada Muhammad, wujud Muhammad pada insan. Paham? Apa tidak jelas zat wajibal wujud? Nah, cuma itu tadi, hati-hati, jangan sampai kita salah mengira, menyerupakan Allah dengan sesuatu. Itu kaum mujassimah. Paham toh? Nah, sampai di situ. Jadi tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Kita ini mengatakan mustahil karena kita ini tidak dipahamkan ilmunya. Nah, baru menyalahkan orang, baru menyesatkan orang, iya kan? Padahal ini awaluddin ma'rifatullah ini sebenarnya sebelum bersyahadat. Nah, kalau orang belum paham ini, bagaimana bersyahadatnya itu bagaimana? Apa bukan syahadat burung beo? Mohon maaf ini, mohon maaf sekali. Bukan kita menghina, kita itu begini. Kita bukan apa ya? Kita itu mengkritik saudara-saudara sedikit di dalam ilmu syariat saja, tidak berhakikat. Mengkritik juga orang hakikat yang tidak bersyariat. Karena kenapa? Kalau ada orang yang berhakikat dia tidak bersyariat, coba mau kulihat sampai mana dia tidak makan. Kalau ada orang berhakikat tidak bersyariat, sampai mana dia mau telanjang. Nah, syariat itu pakai baju, ya kan, bekerja, makan, anak istri. Adakah orang yang berhakikat terus? Atau dia menyimpan badannya, batang tubuhnya, ya, kemudian dia kemana-mana dengan ruhnya. Adakah orang seperti itu? Ada mungkin kuyang. Tahu kuyang? Kita ini bukan kuyang. Ada jasad, ada kebutuhan jasmani. Makanya dibilang makrifat itu di batin. Jangan sampai kita salah meletakkan ilmu. Ilmu makrifat dibawa ke syariat, bahaya. Ilmu syariat disalahkan ke makrifat, dibawa ke makrifat, ya bahaya. Maksudnya bagaimana? Berarti tidak bisa bersatu. Bisa bersatu kalau tahu caranya. Tahu cara pergabungan antara dua laut ini, meskipun beda air tawar dengan air asin, akan tetapi ini bisa menyatu. Ini bisa dalam ketunggalan. Kalau tahu caranya. Begini, ilmu makrifat dibawa ke ilmu fikih, itu semua orang di muka bumi ini musyrik. Kenapa? Hormat kepada bendera musyrik. Makan obat musyrik, ke dokter musyrik. Ya kan? Kalau tidak paham ilmunya. Kalau orang yang paham ilmunya, dia paham makrifat, dia paham syariat, dia mengatakan begini, meskipun kita hormat kepada bendera, cium tangan kepada orang tua, sungkeman, kemudian kita itu makan, ya, untuk kemudian minum obat. Tapi hatinya tidak mempercayai daripada obat itu. Hatinya tidak menyembah kepada bendera. Hatinya tidak menyembah kepada orang tuanya yang dia cium tangannya. Apa bedanya dengan umat Islam juga sekarang? Misal, kita menghadap tembok, ya kan? Kemudian kita ke kiblatnya ada di Ka'bah. Ka'bah ini apa? Batu kan? Nah, batu. Nah, kalau kita tertahan di Ka'bah itu musyrik. Makanya ilmu makrifat dihujah ke syariat berbahaya. Kalau tidak tahu caranya. Ilmu syariat juga ke makrifat, iya beleng-beleng nanti. Nah, kata Ustadz siapa itu Dasat Latif, beleng-beleng. Nah, beleng-beleng kita punya ini pemahaman. Jadi mesti cari pembimbing, penuntun itu. Nah, pembimbing ini itu membimbing kepada mursyid robbaniyah, kepada sang maha guru. Itu di mana? Ada pada dirimu sang maha guru. Itulah yang mengajari kamu dari bayi sampai cuma kamu ndak paham di situ. Dari bayi, anak bayi kelaparan mengisap jempolnya, ya kan?
sampai dewasa itu tidak paham kita di situ. Makanya disinilah untuk bagaimana kita ini kembali seperti fitrah, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bayi. Nah, makanya kenapa orang tua kita dahulu selalu mengajarkan belajar sama anak bayi, ya kan? Belajar sama orang gila, belajar sama orang mati. Nah, ada hikmah besar di situ, saudara-saudara. Maka inilah tadi, ya, jangan kita salah menempatkan, kemudian kita belum terjun ke dalam, lalu kita menyesatkan. Inilah yang menjadi penyesatan di mana-mana. Inilah yang menjadi fitnah di mana-mana. Dan inilah yang menjadi umat-umat manusia saling berperang, saling bentrok. Macam-macam saling bentroknya. Ada karena uang, ada karena tanah, ya kan? Ada karena jabatan, ada karena agama juga. Lebih konyol, lebih konyol. Sesama manusia memperdebatkan ini saya benar, ini benar, itu sesat. Untuk apa? Bagaimana dunia ini mau makmur kalau tidak ada yang membimbing, maksudnya yang melaksanakan daripada semua ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, semua ajaran yang dibawa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, semua itu sama sampai baginda Nabi. Nah, tidak beda. Bedanya di mana? Ketika Nabi Muhammad dilantik kepada Nabi terakhir, ikut beliau, tanpa menyalahkan Pak Presiden Soeharto, Pak Presiden Soekarno, Pak Habibie, Bu Megawati, semuanya, Pak SBY dan sebagainya. Tapi di era jabatan akhir, di masa yang khotaman Nabi Anbiya wal Mursalin, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau jabatan terakhir, pemegang panji Nabi dan Rasul terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika sekarang presidennya Pak Jokowi, maka kita ikut Pak Jokowi. Nah, seperti itu, tanpa menyalahkan yang sebelumnya. Itu kalau prinsip saya, ya. Jadi apa yang ada sekarang, yakini apa itu, jangan menyalahkan yang lain. Ayolah damai-damai, ya kan? Nusantara, Asia, semua dunia. Berani pertegas, semua dunia jika mengamalkan ajaran spiritual tauhid seperti ini, dengan syariat yang berbeda-beda, dengan pendapat yang berbeda-beda, ini pasti akan damai, saudara-saudara. Tidak ada perang. Sebenarnya loh ya, kalau mengamalkan rata dia mengamalkan dengan keyakinan yang berbeda, dengan syariat yang berbeda misalnya, meskipun berbeda tapi dengan spiritual yang sama, kemanunggalan, ya, ketunggalan, keesaan itu, ketuhanan yang maha esa, maka tidak ada lagi namanya cekcok sebenarnya. Tapi itu kan akan terjadi di akhir zaman kelak, ya. Itu akan terjadi beberapa tahun, 7, 8 apa 9 tahun itu. Dan itu hanya tidak bertahan itu karena memang begini, memang Allah Ta'ala mau membuat permainan dunia yang fana ini. Allah Ta'ala ingin bermain-main dengan dirinya sendiri. Allah Ta'ala ingin dipuji, Allah Ta'ala ingin dikenal. Yang kenal ini adalah dirinya sendiri. Yang Nur Muhammad itu melihat daripada dirinya. Karena Allah ini ingin melihat dirinya di luar dirinya, maka dia mentajalikan dirinya dan bermain-main di dunia yang fana ini. Bukan berarti Allah begini. Makanya jangan disalahpahami, saudara-saudaraku. Makanya itu, orang yang sudah begini, syahadatnya benar, secara syariat benar, secara hakikat benar. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Muhammad itu siapa tadi? Muhammad itu adalah diri tajalli daripada Allah. Muhammad itu sebenarnya adalah diri zat maha suci yang sudah bertajalli menjadi zat wajibal wujud. Muhammad menyatakan bahwa aku ini daripada Allah. Aku ini tiada lain daripada Allah. Batinnya Muhammad itulah Allah. Jadi makanya kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, diri zahir, ya, menyaksikan yang batin. Nah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diri batin yaitu Allah menyatakan dirinya, aku telah nyata kepada Muhammad. Apa tidak menyaksikan? Saya ulang, Muhammad. Nah, tapi untuk bersyahadat, hilangkan dulu si Adam. Hilangkan dulu rasa-rasa Adam, si iblis. Bukan Nabi Adam, jasad Adam. Bukan jasadnya yang dihilangkan, rasanya. Rasa berjasad Adam, paham? Jadikan tubuh ini Nur Muhammad. Makanya selalu diulang-ulang. Jadikan tubuh Nur Muhammad. Nyawanya Nur Muhammad adalah Allah Ta'ala. Itulah zat maha suci, zat maha ruang. Nah, tadi di penciptaan awal, kejadian awal, zat maha suci yang kosong mentajalikan dirinya Nur Muhammad. Ya tak? Nah, otomatis Nur Muhammad ini nyawanya itu ya zat maha suci, zat maha ruang.
Karena zat zat wajibal wujud yang Nur Muhammad ini berada pada zat maha ruang, zat yang maha suci yang kosong ini, yang titik ini di dalamnya kosong. Nah, kemudian dari titik ini bernyata dia kepada alif. Nah, alif dengan titik ini satu. Ini alif ini adalah titik yang bertajalli. Nur Muhammad, alam semesta ini adalah Nur Muhammad juga, tiada lain daripada Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad belum bisa bernyata, masih goib. Kemudian dia bernyata kepada alif, bernyata kepada alam semesta dan seluruh isinya, sempurna kepada insan. Nah, jadi batinnya Muhammad itulah Allah. Nah, setelah menjadikan diri zohir itu Muhammad, diri batin otomatis Allah. Nah, bersaksilah diri zohir, bersaksi tiada yang nyata melainkan Allah. Aku ini daripada Allah. Diri zohir menyatakan daripada diri yang batin. Aku ini dari diri yang batin. Nah, diri yang maha ruang, tajallinya, paham? Kemudian diri yang maha ruang mengatakan, aku itu telah nyata. Jangan Tuhan goib terus. Tuhan memang maha goib, maha laisa. Tapi dia telah laisa kepada, dia goib kepada, bernyata kepada Allah, zat maha ruang. Nah, Allah ini laisa goib kepada Muhammad. Nah, Muhammad ini goib kepada seluruh alam semesta dan sempurna kepada insan. Bukan dikatakan ini Allah, ini salah paham ini. Makanya saya bilang otak itu jangan dipakai di sini, pakai rasa zauq. Di atasnya rasa kesadaran. Nah, disitulah puncak tertinggi Sidratul Muntaha. Orang-orang ngomong gampang itu Sidratul Muntaha. Anak-anak SMP di sini, anak-anak SMP, anak-anak SMA itu kalau dipahamkan tentang zat ini, sifat ini, asma ini, dia paham. Tapi kan sebatas paham di akal, tidak mesra dia. Nah, ini yang mau dimesrakan, saudara. Makanya saya selalu bilang mesra. Mesra itu dimusyahadahkan. Nah, sehingga naik dalam kesadaran fana. Fana di situ, fana kepada Nur Muhammad, fana kepada Nur Muhammad. Bukan kita bertuan Nur Muhammad. Kita itu menjadikan semua diri dan alam semesta ini Nur Muhammad, otomatis yang melihat Nur Muhammad atau di batinnya Muhammad itu Allah Ta'ala yang melihat. Bukan kita. Kalau kita sudah menjadikan, ini bahasa syariat, kalau kita sudah menjadikan diri ini Nur Muhammad, nah, yang menyaksikan Nur Muhammad ini siapa? Allah Ta'ala. Bukan kita mengaku Allah, enggak. Pahami dulu, saudara-saudara. Ini yang menjadi rancu. Makanya ini harus dibahas tuntas. Sudah terang sebenarnya di YouTube kita kemarin. Makanya seandainya bukan karena tugas daripada itu ya, buat apa bikin konten repot-repot, ya kan? Buat apa siang malang ini itu, ya kan? Buat apa? Karena banyaknya yang sekarang di akhir zaman ini menyebar, ya, kita tidak salahkan, ya, bukan juga kita merasa benar, enggak, tapi ikutilah kalau memang nuranimu itu tidak bisa membohongi. Bukan ikut saya, si Rahmat, enggak ada. Makanya saya bilang, saya itu bukan mursyid, bukan guru. Karena apa? Ketika panjenengan ikut dengan di grup, ikut di kita, misal di grup, itu panjenengan, Anda, antum, ya, pian, nah bahasanya kamu, engkau itu belajar di sini, aku juga belajar kepada engkau, sama-sama Nur Muhammad. Apa bedanya? Hanya karena ilmu orang bisa baca kitab, ya kan, bisa hafal Quran, kemudian dikatakan ini, enggak. Kita sama semua. Apa bedanya? Apakah karena ini itu? Enggak. Makanya tidak ada guru, tidak ada murid, karena kita sama-sama belajar. Meskipun kelihatannya kita menuntun begini-begini, iya, kalau kita tertahan di jasmani, ditahan di Adam, ya kita terhijab. Nah, anggap itu Nur Muhammad, saudara. Anggap itu dirimu. Dirimu itu dirinya Allah, bukan dirimu. Hilangkan itu rasa-rasa dirimu. Ternyata itu rasa dirinya Allah Ta'ala sendiri. Diri sebenarnya diri itulah Al-Haq. Nah, begitu dipahami. Pelan-pelan ya, saudara-saudaraku. Nah, makanya dengan sejelas-jelasnya seperti kemarin, anak SMP, SMA itu paham, dipahamkan oleh Allah. Tapi untuk prakteknya itu jangan banyak tanya. Kalau mau mesrakan, praktekkan kholwat-kholwat yang kemarin diijazahkan itu, lakukan. Nanti akan diberikan tahu sendiri oleh Maha Guru itu. Siapa Maha Guru? Alif. Siapa Alif? Pangeran Cahaya. Siapa Pangeran Cahaya? Nur Zat Allah. Melalui Nur Muhammad, diri sejati, guru sejati, maha guru ke guru sejati, ke nurani, ke kolbu sanubari. Oke, mungkin seperti itu, saudara-saudaraku. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.